Tidak harus eksekusi. Kalau sudah inkrah, Sudah seminggu lebih sejak Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna meminta Kejari Jakarta Selatan segera mengeksekusi terpidana kasus penyebaran fitnah terhadap mantan Wapres Yusuf Kala, Sylvester Matutina, perintah itu seakan hanya angin lalu. Terbaru, Anang Supriyatna malah meminta wartawan untuk bertanya langsung ke Kejari Jakarta Selatan soal kepastian eksekusi Sylvester. Kedua, terkait yang bersangkutan memang belum dilakukan eksekusi, tetapi yang bersangkutan dari konfirmasi terakhir akan mengadakan PK di PN Jakarta Selatan, nanti di Kejari Jakarta Selatan konfirmasi ya. Baik. Penundaan eksekusi Sylvester hingga 6 tahun sejak putusan kasasi pada 2019 membuat pihak Roy Suryo CS mempertanyakan kewibawaan Kejaksaan Agung. Iya, kita ini kan negara, jadi negara kayak main-main loh. Kejaksaan kan sudah ultimatum, bahkan melalui statement ya Kejagung yang menyatakan kalau nggak datang diundang ya akan kami eksekusi. Itu sejak tanggal 4 Agustus yang lalu sampai hari ini. Ini kan persoalannya yang menjadi pertaruhan adalah wibawa institusi negara, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Bukan soal apakah eksekusi itu harus dilakukan atau tidak. Harus, tidak ada pilihan kemudian bernarasi, ada damai dan seterusnya. Itu udah selesai lah. Kalau Kejaksaan Agung mendengar acara ini, hari ini eksekusi dulu. Baru kita bicara ada apa di balik lambannya eksekusi selama 6 tahun. Apakah di sana ada penyalahgunaan kewenangan, ada obstruction of justice. Ini diteliti lagi. Dan saya setuju segala yang terlibat dalam proses ini harus ditindak. Bukannya sportif menjalani hukuman penjaranya, Sylvester kini mengambil langkah pengajuan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang PK Sylvester akan perdana dimulai tanggal 20 Agustus mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Sylvester Matutina hingga kini belum juga dieksekusi Kejari Jakarta Selatan. Tapi kini ia sudah mendaftarkan permohonan PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sidang perdana PK Sylvester akan dimulai 20 Agustus mendatang. Lalu apa sebenarnya yang membuat jaksa seakan tak berani mengeksekusi Sylvester? Siapa orang besar yang melindungi Ketum Solidaritas Merah Putih ini? Kita bahas bersama terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi Roy Suryo di studio. Ada juga Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan dan mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji melalui sambungan Zoom. Selamat petang semuanya. Petang, Cindy. Ya, petang semuanya. Petang Pak Susno. Ke Mas Roy dulu ya, Mas Roy. Teman-teman Anda dari TPUA melaporkan Kajari Jaksel ke Kejagung ya, ke Jamwas dan juga Jambit. Apa alasan akhirnya langkah ini yang diambil? Ya, karena sudah seminggu sejak statement dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung sendiri, Pak Anang, itu yang beliau tadinya mengatakan akan segera hari ini dipanggil gitu ya. Tapi ternyata belum dieksekusi. Bahkan terakhir tadi sesuai dengan statement dari Kompas tadi kan bahwa menunggu dari Kejaksaan Negeri ya. Nah, maka tadi barusan saja kira-kira 2 jam yang lalu ya teman-teman kami ya dari tim advokasi untuk aktivis dan akademisi, ada Bang Ahmad Kosinudin, ada Pak Jahmada Girsang, ada Pak Abdul Ghafur, kemudian juga ada Pak Mulyadi ya sudah menyerahkan 3 surat. Apa? 3 surat itu yang pertama itu ke Jaksa Agung ya Pak ST Burhanuddin langsung. Kemudian ke Jaksa Agung Muda bidang pengawasan, kemudian Jaksa Agung Muda bidang pembinaan. Ya, masing-masing itu tugasnya adalah untuk mengawasi dan juga untuk membina strukturnya agar jangan sampai kejadian seperti Sylvester Matutina ini terjadi. Karena ini berarti kerugian besar terhadap negara. Ya, sudah capek-capek melakukan pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai dengan kasasi dan kasasi itu sudah inkrah ya semenjak 6 tahun yang lalu 2019 ya tepatnya ketika kemudian itu tanggal dikirim ke pengadilan yang pengaju dalam hal Kejaksaan Negeri itu 9 September 2019 itu belum dieksekusi sampai dengan sekarang. Dan yang menarik adalah tadi pemberitaan tadi juga ada rekan Kompas tadi juga di Kejaksaan Agung. Mereka meliput juga, terima kasih. Yang menarik adalah ada statement bahwa menunggu dari PK. Mbak, sesuai dengan undang-undang ya PK atau peninjauan kembali itu tidak menunda eksekusi. Jadi harusnya
pada saat mengajukan PK pun itu sudah bisa ditangkap si Sylvester itu. Jangan kemudian menunggu PK nanti hasilnya PK gimana. Enggak. PK itu tidak menunda eksekusi. Jadi eksekusi dulu ya baru kemudian nanti PK. Terserah dia mau PK tanggal 20 Agustus nggak ada masalah. Kami nggak keberatan dengan PK. Kami keberatan dengan dia belum eksekusi dulu baru PK. Nah Bung Ade, ini sampai akhirnya Kajari juga dilaporin ke Kejagung. Ini kenapa udah sampai Kejari juga dilaporin ke Kejagung? Kenapa nggak ada dorongan agar ya Bung Sylvester nyerahin diri aja deh? Oke, baik Mbak, terima kasih. Jadi saya perlu menanggapi sedikit saja kalau soal seperti ini, karena ini sekali lagi saya sampaikan ya bahwa perkara ini sudah 6 tahun. Itu yang pertama. Bahwa kalau kita mengacu pada pasal 84 dan 85 tentang tenggang waktu daluarsa, jelas termaktub di dalamnya ya bahwa ada hal seperti itu ya, dan itu adalah ketentuan yang tidak bisa kita elakkan. Salah ini. Terus kemudian bahwa di dalam pasal 84 itu jelas dikatakan tenggang waktu daluarsa mengenai semua pelanggaran lamanya 2 tahun. Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan atau itu bisa diartikan uang palsu. Kita tetap begini dia. Oke, tahan dulu tadi. Kenapa Mas Roy ngerasa yang disampaikan tadi salah? Satu, berarti ada mensreah, ada niat jahat untuk menunda daluarsa. Ya, satu. Yang kedua, daluarsanya tidak 6 tahun. Masih ada, jadi daluarsa 6 tahun itu plus ada 1/3 waktu daluarsanya. Jadi masih ada 2 tahun lebih gitu loh. Jadi harusnya 8 tahun daluarsanya Mas gitu. Mohon maaf, saya belajar hukum juga Bang Ade, ikut-ikut Anda biar tambah pinter. Ada mensreahnya katanya Bang Ade. Ada niat jahat untuk nunggah daluarsa ini. Gini, perhitungan itu ya sesuai dengan yang dimana pasal 85 Mas Roy. Ya 84, 85 aku juga baca. Tenggang waktu daluarsa mulai berlaku esok harinya setelah putus. Baca sampai jadi selesai kita Mas. Jangan gini. Di pasal 3 juga di pasal 84 dan ada ayat 3 di situ. Bagaimana juga tenggang waktu tidak boleh kurang dari lamanya pemidanaan. Tapi kenapa harus nunggu sampai daluarsa dulu, Bung Ade? Itu ada niat jahat tuh. Kenapa nggak sportif aja? Jadi gini, bukan persoalan masalah bahwa kenapa dibiarkan atau kenapa dibiarkan oleh instansi-instansi yang terkait. Kita juga tidak bisa. Ya, ada tenggang 20%. Bahwa kemudian yang salah Kejaksaan Agung nih tidak mengeksekusi. Ya Sylvester tetap yang salah. Gini loh. Dia nggak patuh dia. Terus kemudian kalau kita berbicara gini Mas Roy, saya ngomong dulu. Jadi ini kita berbicara hukum, kita kembali pada pasal 84 85. Kita tidak berhak menghitung apa hitung-hitungannya di situ. Nah, yang jelas yang kita tahu adalah 1/3 itu bahasa dari KUHP di pasal 85. Sebentar. Nah, terus kemudian kalau kita beracuan bahwa ini sudah daluarsa dan itu dibiarkan, kenapa bukan ada pembiaran di sini? Karena kalau ada perdamaian ya. Nggak ada perdamaian. Ada perdamaian yang dilakukan setelah putusan. Nggak boleh. Ya, rentang waktunya begini, saya ceritakan. Tapi Bung Ade. Tapi tidak menunda perdamaian setelah putusan juga nunda inkrahnya, Bang. Betul sekali. PK pun tetap tidak. Iya, harus dilaksanakan, Bang. Betul, tidak menunda eksekusi. Betul. Ya. Namun itu tidak menunda dari eksekusi, tapi Pak Susno, kalau Anda melihatnya ini sampai 6 tahun, Pak Sylvester belum juga dieksekusi. Saya jawab, biar. Oke. Silakan lanjutin dulu, singkat saja. Jadi singkat saja bahwa betul tidak menghalangi eksekusi. Iya. Ya. Tapi eksekusi bisa nggak dilakukan permohonan penundaan? Bisa. Nah, gimana Pak Susno itu bisa, Pak Susno? Nggak ada itu. Pak Susno yang jawab, kita biar Pak Susno jawab. Bisa nggak tuh? Nggak ada itu. Bang Roy harus masuk akal di dalam. Oke, Bung Ade. Nah, itu kita tanya dulu ke Pak Susno. Pak Susno itu bisa. Dengerin senior deh, dengerin Pak Susno dulu deh. Oke, satu ya perkara ini adalah perkara pidana. Ya. Perkara pidana sudah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Nah, kalau inkrah harus segera dieksekusi. PK tidak menjadi penghalang. Kemudian kalau
apakah PK-nya sudah lama sampai 6 tahun lewat, ini ada kelalaian. Kelalaian atau kesengajaan dari aparat kejaksaan. Ya. Nah, lalai atau aparat tinggal tergantung karena ada sesuatu, ada setiga atau sesuatu ini urusan internal daripada kejaksaan untuk menyelidiki mengapa sampai terjadi begitu. Nah, kalau Pak Susno ngelihatnya itu ada kelalaian. Apakah perkara ini tidak bisa dieksekusi karena sudah lewat waktu? Saya tidak akan bertransfer, baca saja kitab hukum pidana Al-Khamine Bipalingen, yaitu ketentuan umum pasal yang disebut tadi. Jelas sekali itu. Tidak bisa ditafsirkan, jelas terang benderang kayak makan siang pakai lampu petromak. Nah kalau gitu Petromaknya Pak jatuh, Susno ngelihat ada kelalaian atau kesengajaan nih, apa yang bikin jaksa masih belum eksekusi 6 tahun? Tapi jangan dijawab dulu Pak Susno, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Masih bersama kami ada Mas Roy Suryo, ada Darmawan dan Pak Susno Duaji. Saya ke Mas Roy dulu kalau gitu. Mas Roy, kalau pernyataan dari ex-Kajari Jaksel saat itu belum ditangkap, belum dieksekusi adalah karena sempat hilang, kemudian kedua lagi pandemi COVID. Nah tapi sekarang pandemi udah beres, eksekusi juga masih belum dilakukan. Anda melihat pernyataan saat itu masuk akal nggak sebenarnya? Itu kalau istilah sekarang nggak masuk nurul. Kenapa? Iyalah, satu kalau pandemi itu malah justru alasan untuk tidak memberlakukan di pasal 84, 85 KUHP tadi. Berarti kan ada ekstensi waktu. Itu pun ada sepertiga waktu yang bisa digunakan dari 6 tahun itu. Jadi artinya 6 tahun itu jangan saklek 6 tahun ya, jangan letterlek 6 tahun. Itu masih ada sepertiga dari itu. Jadi masih ada 8 tahun. Ya gitu, artinya masih ada 2 tahun 3 lagi. tahun Mas Roy. Ya malah 3 tahun. Bagus, terima kasih. Jadi tahun, tambahin Mas lagi. Roy. Jadi Putusan 9. 1 tahun 6 bulan Mas Roy. Ya, jadi yang kedua Putusan kalau 1 ada tahun, 6 alasan bulan, COVID, ditambah 1 tahun, ya 6 bulan, kalau ada ditambah alasan 3 COVID tahun. itu bisa nambah lagi. Kan ada COVID bisa nambah. Tapi yang Tidak kedua, begitu hitungannya. sebentar Mas Ade, Yang berhak menghitung adalah alasan hilang. Ini pertanyaannya alasan hilang. Ini nggak mungkin. Kalau alasan hilang ya dicari. Kalau nggak dicari, ya terbitin lagi toh dokumennya ada, gampang gitu loh. Nggak ada hilang terus nggak dicari. sempat hilang, kemana memangnya? Kacau. Jadi gini, sekali lagi saya sampaikan. Segala yang dilakukan oleh Bang Sylvester, ya itu sesuai dengan prosedur hukum, termasuk para tim kuasa hukumnya. Bahwa kemudian pertimbangan kenapa tidak dilakukan eksekusi, itu tentunya dari berkas permohonan yang tidak mungkin saya sebutkan di ruang-ruang publik, bahwa itu adalah ada yang disembunyikan berarti. Itu adalah strategi yang boleh membohongi rakyat, itu namanya. Setiap advokat membohongi negara yang bekerja secara profesional melalui prosedur hukum. Ini diam-diam Mbah Meja ini. Kalau saudara Roy mengambil upaya hukum, Mas Roy, enggak kesatria, putusan sudah eksekusi sudah inkrah, jalani. Sampaikan kepada siapapun yang menurut Mas Roy. Nggak boleh itu. Mas Roy lakukan. Itu bawah meja, nggak boleh. Kita upaya hukum gitu loh. Itu negara dirugikan. Negara sudah memproses panjang dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sudah kasasi, Mahkamah Agung keluar. Yang disalahkan juga polisi nih, kenapa nangkap saya nih, begini. Begitu Mas Roy. Enggak, apalagi ada putusan ada surat edaran Mahkamah Agung ya pada tahun 2014 itu yang menegaskan semua harus dilaksanakan langsung. Nah, jadi ini nggak boleh ini. Oke, kita ke Pak Susno dulu ya. Oke, Pak Susno dulu Mas Ade. Nah, Pak Susno. Jadi semuanya banyak lah. Oke, Pak Susno ini 2019 diem aja nih. Kalau kata ex-Kajari Jaksel belum bisa dieksekusi karena saat itu sempat hilang dan juga saat pandemi. Ini sebenarnya alasan yang juga masuk akal nggak sampai 6 tahun loh? Itu alasan yang tidak masuk akal ya. Saya yakin itu bukan jaksa yang ngomong gitu. Kalau jaksa yang ngomong gitu kebangetan namanya. Bukan jaksa itu. Pasti jaksa ngomongnya bahwa kita sudah Pak Susno dulu Mas Ade. Kalau jaksa ngomong tidak bisa dieksekusi karena pandemi, itu nggak masuk akal. Ya.
Oh, kalau itu nggak masuk akal. Mudah-mudahan bukan jaksa yang ngomong gitu. Karena jaksa itu milik saya ya. Jaksa itu milik rakyat. Betul. Kita bangga dengan reputasi kejaksaan. Jangan sampai dirusak karena statement-statement yang melindungi seseorang. Yang kedua, jangan juga reputasi kejaksaan yang sudah sangat bagus, yang sekarang ini posisinya kalau menurut saya sudah di atas KPK gitu ya. Jangan sampai gara-gara Sylvester ini rusak gitu. Kita sama-sama jaga. Kalau memang itu belum kadaluarsa dan sekarang hitung kadaluarsa itu jelas sekali di KUHP ya, segera dieksekusi. Dan tidak perlu nunggu dia hadir Nggak perlu nunggu di sidang PK. Nggak usah. Kenapa? Rusak gara-gara satu kan yang rugi kita juga. Yang enggak maksudnya tidak bisa juga mengatakan Bung Ade? Enggak, ini masalah maksudnya hukum. tidak bisa juga kita mengatakan bahwa sudah tangkap saja. Enggak, dengar dulu, saya dulu yang ngomong. Saya tidak pernah mengatakan tangkap saja. Saya tidak mengatakan tangkap saja. Jangan sampai menangkapnya itu terkendala karena PK harus nunggu PK. Itu perkataan saya. Kalau memang itu belum kadaluarsa. Bagaimana ngitung kadaluarsa? Saya tidak membuat tafsiran-tafsiran, tetapi kembalilah kepada hukum yang ada pada buku 1. Adinda adalah pengacara yang beken gitu kan. Siap. Terima kasih, itu, abangku. Ya. Oke, jadi kita gitu sambil mendidik masyarakat yang mendengar kita bahwa patokan kita adalah hukum dan kita sangat mencintai kejaksaan kita, bahwa kitalah yang memiliki jaksa itu, kitalah yang menggaji jaksa itu. Nah, kalau Bung Ades dari teks setuju artinya juga mendukung cepat dieksekusi aja dong. Iya, cepat dieksekusi dong, Satria dong. Disampaikan Pak Susno Duaji bahwa kalau kita mengacu pada 84 dan 85 selesai gitu loh Mbak. Jadi ya bukan daluarsanya kan karena melarikan diri karena nggak patuh hukum. Itu contoh yang nggak bagus banget ya, itu. Dan saya yakin ketika Bang Sil dipanggil Mbak ya dengan surat ya pasti beliau akan hadir ya. Mana nyatanya nggak datang ya. Kenapa masih belum juga ada pemanggilan? Itu dikarenakan juga tentu ada alasan-alasan hukum yang tim kuasa hukum juga lebih duluan menyurat gitu loh. Makanya kita tadi juga bersurat kepada Jaksa Agung, kepada Jamwas. Gitu. Ya. Nah kalaupun ada orang pihak-pihak tertentu yang tidak menyukai hal-hal seperti itu dengan kebencian semata-mata atau bukan, ini yang jelas begini, ini contoh buruk bagi negara ya. Ada seseorang kemudian melarikan tanggung jawabnya, itu jelek banget. Bung Ade, tapi mau ini juga klarifikasi. Ini daluarsanya memang nunggu tanpa dieksekusi dulu. Enggak, harus. Daluarsa tidak bisa lagi, Mbak. Kalau enggak bisa, daluarsanya karena ada niat buruk untuk menghindar. Ini contoh buruk dah pokoknya. Gitu loh. Oke. Itu bahasa aturannya. Jadi kita jangan juga tidak beracuan pada hukum yang berlaku. Saya juga sepakat kalau ini belum daluarsa, ya. Ya, daluarsa itu soal lain. Yang jelas ini ada pengingkaran, ada strategi licik ya. Licik, sekali lagi licik. Nunggu daluarsa, ya, pakai upaya Bameja, ada kemudian ada perdamaian setelah inkrah. Ini contoh buruk bagi Indonesia. Kalau ini gitu, benar-benar tidak dieksekusi, Mbak, orang akan meniru apa yang dilakukan oleh Sylvester Matutina dan dia menjadi contoh buruk bagi penegakan hukum. Nah ini poinnya juga, kita tanya Pak Susno, ini agar tidak jadi contoh buruk, contoh tidak buruk diikuti ini oleh orang-orang lain juga. Pak Susno ini gimana? Pasti contoh buruk ini pengingkaran inkrah. Inilah. Oke, Pak Susno dulu ya, Pak Susno dulu. Jadi begini ya, mari kita pegang apa yang dikatakan oleh aparat kejaksaan akan segera dieksekusi. Yang ngomong itu adalah Kapenum. Kapenum itu mewakili institusi. Nah tentunya dia sudah mempertimbangkan apakah ini sudah kadaluarsa apa belum, apakah hal ini terjadi sesuatu kesulitan politik apa tidak. Tapi yang jelas dia mengatakan segera dieksekusi dan tanyakan saja oleh wartawan langsung ke
Kejari Jakarta Selatan. Betul. Nah, Makanya berarti kita bersurat, Pak. tafsirkanlah omongan itu ya. Saya tidak berpendapat yang Oke. aneh-aneh ya. Oke, Jadi- segera dieksekusi jadi itu gini, juga saya untuk tambahkan menjaga lagi citra ya. sedikit, Mbak. Oke, Ya. Bang Ade singkat Saya lagi singkat. tambahkan lagi sedikit, ya Pak Kapuspen Kejaksaan Oke, Agung silakan. menyampaikan seperti itu, ya itu tanggal berapa? Oke. Surat kami 14 Agustus itu. masuk tanggal berapa? Kemudian Oh, udah alasan-alasan hukum surat-surat kami itu masuk Oke, perselingkuhan tanggal hukum berapa? itu Sebentar dulu, Mas namanya, Roy. nggak bener itu. Oke. Sehingga Contoh buruk dah pada pokoknya. saat itu belum dibaca. Ya, Kata contoh aku, buruk. sudah Yang jelas ini contoh beda, buruk, Mas Mbak. Roy. Jadi jangan gini-gini loh. Jangan saya misalkan juga sama dengan jenderal dulu waktu berdinas, izin jenderal. Kalau kami misalkan ada permohonan masuk kepada jenderal dari bawah, dari bagian humas. Kemudian emang hari itu masuk Ya, humas, yang hari jelas itu sampai ke sudah jenjang 6 apa? tahun Mana enggak eksekusi gitu loh. belum dilaksanakan, Jadi janganlah. kerugian bagi Nah, ini negara, contoh Oke, buruk bagi kita Indonesia. lihat aja dulu ya. Nanti Tidak ada. langkahnya gimana? Beranikah jaksa juga untuk melakukan eksekusi Betul. udah 6 tahun? Oke, Mas Roy Ya. Suryo, Bung Ade Ya, Darmawan, jangan Mas sampai Sunan Gaji, A2DC. terima Kalau kasih A2DC semuanya. itu bagus, Iya. ada apa Oke. dengan cinta. Kalau ini ada apa dengan Sylvester? Oke, Ya, jelek baik. banget. Ya, Oke, contoh baik. buruk bagi Indonesia. Oke, kalau gitu Oleh makasih Sylvester. banyak Pak Susno, Mas Roy dan Bung Makasih. Ade. Terima kasih.